Toko yang ramai pembeli merupakan tanda-tanda bahwa toko tersebut itu memiliki omset atau pendapatan yang cukup tinggi. Nah, salah satu contohnya seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau ternyata pemilik toko itu tidak merasakan adanya omset yang tinggi atau keuntungan, penyebabnya kira-kira apa ya? Ngopi-ngopi. Ngobrolin program iPos. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih bersama saya dengan Dinda. Oke, pada acara ngopi atau ngobrolin program iPos kali ini kita bersama dengan Mas Aziz. Oke, Mas Aziz, kita boleh langsung ya? Oke, silahkan Mbak Dinda. Siap. Oke, thank you. Mas Aziz, nah sepertinya kan terkait dengan omset yang tinggi, cuman kelihatannya kok kayak nggak ada keuntungan ya menurut pemilik toko atau pelaku UMKM ini kan dirasakannya juga cukup besar. Jadi tokonya laris, ramai, omsetnya besar, tapi kok labanya kira-kira nggak ada atau mungkin kecil ya? Nah, kira-kira penyebab utamanya apa ya Mas? Oke, dari pengalaman saya selama ini sih Mbak, salah satu penyebab utamanya sih dari segi manajemen toko. Ada masalah tapi sering nggak disadari sama mereka. Itu mereka nggak sadar kalau mereka itu kecolongan. Jadi biayanya bocor, terus biaya operasionalnya bengkak, cara ngatur stoknya nggak sesuai, sampai harga jualnya itu nggak tepat. Itu 3 hal ini nih yang seringnya itu bikin omset nggak sejalan sama labanya. Jadi omsetnya tinggi tapi ternyata labanya kecil. Begitu Mbak. Baik, bisa dikatakan bahwa omset ini bukan indikasi bahwa satu toko ini untung terus gitu enggak ya? Oke, Mas, kira-kira kenapa ya bisa seperti itu ya? Nah, pertanyaan bagus Mbak Dinda. Kenapa pemilik toko ini nggak menyadari kebocoran itu? Karena paling besar itu kemungkinan besar mereka itu nggak mencatat transaksi yang terjadi di toko. Catat transaksi, ya. Kalaupun dicatat itu misalnya masih manual, sehingga nggak ada rekapnya. Jadi mereka itu sebenarnya perlu bantuan teknologi seperti program kasir. Oke, baik. Nah, Mas, memang ternyata hal ini mungkin sepele atau remeh kali ya. Tapi ternyata memang manfaat penggunaan software atau program kasir itu juga cukup besar ya. Iya, jadi nggak cuma keren-kerenan pakai program kasir, terus biasanya kan terlihat keren pakai alat-alat kasir, terus keluar stroke. Tapi software kasir itu manfaatnya lebih dari itu. Nah, itu nanti bisa buat mencatat penjualan dan pembelian, tentu karena itu basicnya. Tapi juga bisa input biaya-biaya Mbak Dinda, biaya-biaya operasional yang dikeluarkan oleh toko, seperti biaya listrik, gaji, dan itu kan rutin dan nilainya nggak kecil ya. Itu terus ada juga yang biasanya owner tuh ngambil uang, tapi kalau nggak dicatat itu nanti bocornya di situ. Nanti akan berasa tuh kalau udah lama nggak terkontrol, jadi merasa tokonya laris tapi duitnya nggak ada, atau omsetnya besar tapi labanya kecil. Itu seperti itu. Baik, berarti penting di sini bahwa teman-teman pengusaha atau pelaku UMKM itu pakai software bukan tentang kemajuan, enggak. Ternyata ada biaya-biaya dari biaya yang besar tadi seperti listrik, gaji dan yang lainnya, juga biaya-biaya kecil-kecil mungkin yang rutin ya teman-teman semuanya. Ya, gitu. Betul. Ya, karena nanti kalau semua tercatat kan bisa kita evaluasi. Nah, Mas, selanjutnya kan kita udah tahu nih permasalahannya omset yang besar tapi nggak terasa ya. Cara hubungannya tuh gimana sih? Atau caranya ngatur stok dengan omset itu biar kita nggak ketipu sama omset yang tinggi gitu loh. Jadi software kasir itu selain tadi buat biaya, ini juga kan fungsi dasarnya buat ngatur stok ya Mbak ya. Jadi ngatur stok itu ya nanti kita bisa tahu mana produk mana yang laku, mana yang enggak. Jadi nanti kita bisa atur tuh untuk produk yang laku kita stok lebih banyak dari program yang enggak laku. Kemudian stok banyaknya itu juga kan harus ada nilainya ya, misalnya produk ini kemarin laku 100 unit ya, berarti kita nyetok untuk bulan ini ya sekitar segitu, jangan sampai berlebih. Karena apa? Karena kalau stok berlebih atau overstock itu juga pemborosan. Uang kita tertahan di stok itu. Jadi itu sama, tokonya laris, omsetnya besar tapi uangnya nggak ada karena uangnya ada dalam bentuk barang atau stok. Baik, mulai menarik pembahasannya. Ada kata-kata overstock. Jadi teman-teman mungkin stoknya nggak usah terlalu banyak, jadi biar modalnya uangnya berputar ya. Betul. Tapi sebelum kita lanjut, boleh Mas Aziz silahkan ngopi dan teman-teman di rumah boleh ya. Mbak Dinda, saya minum ya. Silakan.
Oke, terkait penetapan harga jual juga penting. Tadi kan poin yang terakhir itu penetapan harga jual. Kita nggak bisa sembarang ngasih harga jual sekian ke customer, kita jual ke customer sekian. Nah itu perlu kita pertimbangkan. Kalau kita menggunakan software kasir, kita tinggal buka saja laporan laba ruginya. Misalnya bulan kemarin laba bersih kita berapa sih? Nah nanti dari situ kita tahu keuntungan kita berapa. Karena untuk usaha misalnya kayak minimarket atau retail dan lain-lain itu kan sebenarnya sudah ada standarnya. Misalnya untuk usaha retail itu 10%, maka nanti kalau hasil dari bulan sebelumnya nggak tercapai, itu berarti kita bisa, misalnya contoh kita menaikkan harga. Tapi jangan lupa kalau kita menaikkan harga, tentu kita harus ngasih value lebih ke customer. Jangan sampai kita naikin harga tapi pelayanan kita kurang, nanti yang ada malah komplain. Itu seperti itu. Dan untuk menentukan harga juga kalau pakai semacam program kasir itu bisa kita setting, misalnya satu produk mau untung berapa persen itu, sehingga nanti si program yang akan menghitung modal kita berapa, presentasi keuntungan kita berapa, harga jualnya akan muncul secara otomatis. Oke, baik Mas, saya belajar banyak ya jadinya. Jadi mungkin menaikkan harga, menaikkan value. Jadi kalau misalkan kita pakai program kasir atau khususnya iPOS itu bisa juga kita dari input harga modal kita mau untung berapa, biar si programnya aja yang mikir. Yang menghitung secara otomatis. Oke, keren. Mas, kira-kira ada lagi nggak? Ya, oke. Ada yang terakhir dan ini yang paling penting, yaitu disiplin. Ya, disiplin mencatat semua transaksi yang di toko, tadi balik di awal, semua harus tercatat. Kemudian disiplin juga ngecek laporan. Karena kalau kita sudah mencatat tapi kita nggak ngecek laporan kan sama aja ya. Jadi apa yang kita lakukan itu nggak digunakan secara maksimal. Baik itu nanti laporan omset kita, laporan stok, laporan pengeluaran, sampai nanti hasilnya laporan laba rugi. Dan pencatatan ini sangat terbantu kalau kita pakai sistem atau software, karena bisa kita bayangkan kalau nggak ada software, misalnya kita catat di dalam buku, siapa sih yang mau merekap terus dan itu secara rutin, sepertinya bakalan sulit. Oke, baik. Gitu. Pertanyaan terakhir dan juga sering seliweran di CS nih Mas, ini menarik ya, terkait tentang rekap. Nah, si rekap laporan-laporan ini misalkan kita pakai iPOS sudah dari 2010 nih ya, kan sudah lama nih, sekarang sudah 2023. Kalau kita mau evaluasi atau mau bikin mau menganalisa, bisa nggak kita buka backdate laporan yang dulu-dulu nih? Ya baik, selagi data itu nggak kita hapus, itu semua masih tercatat. Dan semua laporan itu semuanya real time ya. Jadi kita misalnya kita mau ngecek laporan hari ini, minggu kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin, atau tadi 10 tahun yang lalu, asal datanya nggak kita hapus, itu bisa kita cek kapan saja. Jadi kita nanti bisa membandingkan misalnya 10 tahun yang lalu sama tahun ini peningkatannya seperti apa, karena itu kan nanti buat evaluasi ya data-data seperti itu untuk meningkatkan usaha kita. Seperti itu. Mas Aziz, makasih banyak ya buat info menariknya. Baik. Iya teman-teman, menarik ya. Jadi pakai program itu boleh saya ringkas bahwa tidak tentang gaya, nggak tentang kerennya, tapi tentang manfaatnya. Nih kayak yang sebelumnya nih, misalkan kita sudah pakai iPOS di tahun-tahun sebelumnya, selama datanya nggak dihapus tetap bisa loh kita cek. Atau misalkan teman-teman yang mau pakai usahanya lama, nah nanti mau bikin analisa untuk beberapa tahun sebelumnya, dicek-cek masih bisa banget. Nah jadi saatnya teman-teman untuk menggunakan software toko, dan ini di akhir tahun ini adalah momentum yang tepat menjelang pergantian tahun. Mari kita targetkan 2024, manajemen toko sudah clear, nggak perlu ada omset besar lagi yang menipu nih teman-teman. Teman-teman pantengin terus ya channel YouTube kita untuk menyimak tips, info seputar pengelolaan toko. Tim support kami juga siap ya buat ditanya-tanya di jam kerja tentunya. Siap. Thank you juga buat teman-teman yang udah join. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.